Shalom guys, perkenalkan nama saya Marlon Jo, saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya mengambil jurusan psikologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan otak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas biopsikologi. Sebelum saya masuk pada perkembangan otak pada manusia, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu otak. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala manusia sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termaksud mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran dari manusia. Otak manusia terdiri atas dua belahan atau hemisfer yang besar, yakni belahan kiri dan belahan kanan. Oleh karena terjadi pindah silang pada tali spinal, belahan otak kiri mengendalikan sistem bagian kanan tubuh. Sebaliknya, belahan kanan mengendalikan sistem bagian kiri tubuh. Tali spinal atau sumsum tulang belakang merupakan tali putih kimiawi yang berasal dari dasar otak hingga tulang belakang. Pada usia 1 bulan embrio, otak manusia terdapat 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Lalu setelah 5 minggu, 5 wilayah telah terdiferensiasi, yaitu telencephalon dan diencephalon dari otak depan, mesencephalon dari otak tengah, serta metencephalon dan mielencephalon dari otak belakang. Lalu setelah otak sudah menjadi dewasa, maka bagian otak telencephalon severum adalah anggota depan yang paling menonjol dari otak depan dan terdiri atas 2 belahan, yaitu kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani organ berlawanan. Ada juga bagian diencephalon. Diencephalon berada di dasar otak dan memiliki 3 bagian, yaitu thalamus bertanggung jawab terhadap memori, siklus tidur, dan kesadaran, serta meneruskan atau mengirimkan informasi ke sistem tubuh lainnya. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur nafsu makan, emosi, suhu tubuh, jam biologis dan produksi serta pelepasan hormon. Epitalamus atau amigdala berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan memori jangka panjang. Bagian otak tengah disebut juga dengan mesencephalon. Otak ini terletak di batang otak, yaitu di antara otak depan dan otak belakang. Otak tengah merupakan bagian terkecil dari batang otak, sebagaimana otak depan dan otak belakang atau otak tengah memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi otak tengah yang paling utama adalah menjadi bagian dari sistem saraf pusat yang berkaitan dengan hal-hal penglihatan dan pendengaran, gairah, rasa waspada, pengaturan suhu, kontrol motorik, khususnya gerakan mata dan mulut, penyampaian rangsangan sensoris seperti panas dan nyeri. Otak belakang terdapat 2 wilayah, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Sebagai bagian otak, batang otak berada di depan otak kecil dan di bawah otak besar. Bagian ini menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Di setiap bagian, yaitu otak tengah berfungsi untuk mengendalikan gerakan mata dan memproses informasi yang diperoleh secara audio dan visual. Pons terdiri dari sekumpulan saraf yang mengendalikan gerakan wajah, mengirimkan informasi sensoris, merangsang pernapasan, dan mengendalikan siklus tidur. Medula oblongata bertugas untuk mengendalikan fungsi jantung dan paru-paru, seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang dan di bagian bawah otak besar. Meski ukurannya lebih kecil dari otak besar, fungsi otak kecil juga tidak kalah penting.
fungsi otak kecil adalah mengontrol keseimbangan, pergerakan, dan koordinasi tubuh. Berkat bagian otak ini, seseorang bisa berdiri tegak, berjalan dengan seimbang, dan bergerak dengan lincah. Oke guys, mungkin hanya ini saja penjelasan mengenai perkembangan otak dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, see you.